Untuk apa belajar keimanan? Agar akidahnya benar. Akidahnya benar, Islamnya sudah benar, tapi belum tentu semuanya itu diterima oleh Allah. Makanya kita harus belajar yang namanya ihsan. Jadi tujuan utama kita belajar tasawuf itu tidak lain dan tidak bukan agar semua ibadah yang kita lakukan, semua amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita belajar atau membaca kitab Risalah Al-Syariah, itu berarti kalian sudah masuk ke dalam taraf orang-orang yang tasawuf. Seorang awam meneh, Islam wis jos, iman wis kenceng, saiki dadi ganti dan dari ihsan. Nah, nanti kita akan lihat Imam Busiri nanti akan mengatakan bahwa kitab ini khusus untuk orang-orang yang ahli tasawuf. Ahli tasawuf Pak, sudah. Pak tasawuf sudah ya. Masya Allah. Sholat 1000 rakaat sudah. Sudah. Kalian terlalu hebat, terlalu istimewa ya. Itu jadi memang pas untuk kalian karena kalian sudah melewati jalur tasawuf. Bagi standar urusan tasawuf ini. Kira kenal loh. Mau sih para sufi suka film sufi. Standarnya kata tasawuf ya, berarti bisa ibadahnya tes ya? Ada tesnya? Ada tesnya ada. Terus luar biasa. Aku ora tahu. Baik, lanjut. Fasubhanahu min aziz la hadda yanaluhu wala adda yanaluhu wala amadun yahsuru wala ahadun yansuruhu wala waladun yashfa'u wala abdun yadfa'u wala makara yumsikuhu wala zaman yutrikuhu wala fahmun yaqdiruhu wala wahmun yusabiruhu. Ini meneruskan betapa Allah itu tidak ada yang dapat membatasinya. Batasan apapun tidak akan dapat dibatasi, tidak akan dapat menghitungnya. Menghitung kekuasaannya, menghitung kemauannya, menghitung kalamnya, tidak akan ada bilangan yang dapat menghitung apapun yang berkaitan dengan Allah. Wala ahadun yansuruhu, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantu Allah. Terkait dengan ayat yang mengatakan barang siapa yang menolong Allah maka Allah akan menolongnya, itu bukan berarti Allah ingin dibantu oleh orang lain, ingin dibantu makhluknya, tapi adalah maksud dari itu adalah hukum-hukum Allah. Jadi dimaknai oleh para fasir barang siapa yang menolong hukum-hukum Allah. Jadi bukan berarti menolong Allah nanti Allah itu butuh pertolongan, tapi hukum-hukum Allah itu memang butuh untuk ditegakkan. Maksudnya kenapa? Ya karena kita tahu sendiri betapa banyak hukum-hukum Allah yang sekarang sudah ditinggalkan. Sepele saja, masalah sepele apa? Masalah warisan. Kalau kalian lihat ayat-ayat Al-Quran dalam mengatakan tentang warisan, itu luar biasa. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang warisan itu menunjukkan betapa Allah sangat memperhitungkan, sangat memperhatikan tentang warisan. Karena dalam sebuah hadis diterangkan kalau saja salah satu ilmu Islam itu sudah hilang, maka kiamat akan semakin dekat. Apa ilmu itu? Ilmu faraid dan ilmu falak. Ilmu falak, wallahu a'lam. Kalian belajar ilmu falak? Oke, alhamdulillah. Berarti kalian termasuk yang memperlambat kiamat. Teruskan bakat itu, teruskan itu ya. Ilmu faraid
belajar kemarin mantap, alhamdulillah. Terus nasional pondok Absilati kiamat masih lama. Amin. Nah, ilmu faraid sekarang itu sudah mulai terkikis. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai tidak percaya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa yang paling tidak percaya? Perempuan. Sabar. Perempuan. Mereka yang paling tidak percaya. Kenapa? Lidzakari mislu hadil unsayaini. Cah lanang siji iku ketoke seumpama harta orang tua itu 3 juta, maka yang 2 juta untuk laki-laki, yang 1,5 juta untuk 2 perempuannya. Adil ya? Menurut kacamata manusia biasa ya adil. Tapi karena itu ketetapan Allah, maka ya harus kita lakukan. Para perempuan ya harus terima, karena itu termasuk ketetapan Allah. Termasuk poligami. Termasuk poligami. Apakah itu ayat yang Gusti Allah? Benar, itu ayat yang Gusti Allah. Harus dituruti? Ya tidak harus. Dipercaya harus, tapi kalau dituruti boleh. Tapi tetap ya, tetap ada syaratnya ya. Tetap ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, kalau kalian sampai terlalu malas berarti ya harus bisa adil maksudnya. Harus bisa adil dulu, satu adil dulu, adil dengan satu berarti boleh nambah. Wala ngangang yang sudah tidak ada tempat yang dapat tempat yang dapat menahannya, tempat yang dapat memberikan kedudukan kepada Allah. Tidak ada waktu, karena Allah itu ada sebelum tempat itu ada, Allah itu ada sebelum waktu itu ada. Walau fahmun yaktiruhu walau wahmun yusawiru. Tidak ada hayalan yang dapat menggambarkan Allah. Allah itu bagaimana bentuknya, Allah itu bagaimana duduknya, Allah itu bagaimana tangannya. Meskipun ayat-ayat banyak sekali yang mengatakan Allah itu arsistawa, Allah itu yadullahi fawqa aydihim. Kalau kita artikan dengan letter atau dengan harfiah, maka kita akan membayangkan bagaimana tangan Allah itu di atas tangan manusia. Nah, maka dari itu kita mengenal ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Jadi dalam ayat-ayat mutasyabihat itu ada ulama yang mengatakan maksudnya yadun adalah tangan, tapi masalah tangannya itu bagaimana kita tidak tahu. Yang paling penting poinnya adalah Allah itu beda dengan makhluk, itu saja. Masalah tangannya bagaimana, masalah duduknya Allah itu bagaimana, itu kita tidak berkepentingan. Karena ketika ada cerita Imam Malik ketika ditanya Ar-Rahman alal arsistawa, Allah yang Maha Rahman itu duduk di atas arasnya. Ketika Imam Malik ditanyai tentang ayat itu, apa yang dikatakan Imam Malik? Allah itu duduk dengan duduknya. Aras itu sudah diketahui, dan bagaimana duduknya itu kita yang tidak tahu. Tahu dulu ya, kan dulu tahu. Tapi bagaimana Allah itu duduk kita yang tidak tahu. Ya sekarang pengen mengatakan bahwa kita harus memaknai apa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu
itu sesuai dengan kalimatnya, tapi tetap dengan poin bahwa semua yang ada dalam makhluk itu berbeda dengan Allah. Jadi jangan pernah membayangkan duduknya Allah berarti Allah hidupnya lagi. Ya enggak. Bagaimana itu bisa terjadi? Wes kita percaya itu aja. Percaya itu saja. Karena yang bisa ditepati oleh Allah. Karena yang bisa memuat Allah Subhanahu Ta'ala ana yukur kaifa au aina huwa au iktasaba bi sun'ihi zat au dafa'a bi fi'li naqs wa syai' id laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir wa la yaghlibuhu hayyun wa huwal khabirul qadir. Tidak mungkin Allah dipertanyakan aina huwa kaifa huwa, bagaimana Allah duduk, bagaimana Allah berdiri, bagaimana wajahnya Allah, kaifa huwa, bagaimana Allah itu tidur. Karena tidak mungkin Allah itu tidur. Kenapa ya? Karena Allah itu memang beda dengan makhluknya. Aina huwa, tidak mungkin Allah ditanya aina huwa, di mana Allah, karena Allah memang tidak bertempat. Mungkin ada yang bertanya, tapi ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah bertanya kepada budak perempuan, ditanya aina huwa, aina Allah, maksudnya itu kemana? Ke langit. Bagaimana kita menjawab hadis seperti itu? Hadis itu ternyata menurut para muharrijul hadis, orang-orang ahli tahrij hadis, itu mengatakan bahwa redaksi Kanjeng Nabi, redaksi sabda Rasulullah aina huwa itu sebenarnya tidak aina huwa. Redaksinya itu bukan aina huwa, tapi redaksinya itu adalah man ta'budin. Ya, Kanjeng Nabi itu sedang bertanya kepada budak perempuan itu man ta'budin, tapi responnya budak tadi apa? Langsung menunjuk ke atas. Nah, akhirnya para perawi ketika tahu jawabannya ke atas, akhirnya ada rawi yang meriwayatkan hadis itu dengan makna aina Allah. Padahal asli redaksi hadis itu man ta'budin. Kanjeng Nabi menanya, siapa yang kamu sembah? Si perempuan tadi tidak menjawab Allah, tidak, tapi langsung menunjuk ke atas, seakan-akan ingin mengatakan bahwa yang saya sembah itu bukan yang ada di sini semua. Yang saya sembah itu adalah yang berbeda dengan yang ada di bawah ini, tapi yang ada di atas. Karena yang atas itu pasti beda dengan yang bawah. Itu efek perempuan budak tadi tidak bisa mengatakan dengan jelas, akhirnya cuma isyarat. Terus akhirnya sama Wahabi yang mengatakan, Saudi aras nganggur. Itulah kesalahan Wahabi loh ini. Makanya kalau kalian pengen jadi Wahabi, kalau kalian dari NU Wahabi itu goblok banget. Gobloknya dia betul. Nah, orang Wahabi itu melihat hadis itu cuma dalam satu sisi toh. Wes, ketika ada hadis yang mendukung fahamnya, maka hadis itulah satu-satunya hadis yang dipegang terus sampai ila yaumil qiyamah. Wes beda. Jadi mereka tidak akan memilih beberapa hadis yang sama, beberapa hadis yang mungkin menguatkan, beberapa hadis yang mungkin mentaksis. Itu kan sebetulnya ilmu yang harus dikuasai oleh orang-orang yang ingin mengeluarkan fatwa atau ingin tahu dalam hal akidah. Seperti hadis qulub bid'atin dalalah wa dalalatu bina qulub tasatin bid'ah wa qulub bid'atin dalalah wa qulub dalalatin bid'ah. Wes itu hadisnya. Padahal ada hadis yang lain, pansana sunatan, ada siapa yang melakukan kebaikan, kan tidak harus melulu kebaikan itu dari Kanjeng Nabi Muhammad, bisa saja dari sahabat,
bisa saja dari tabiin dan orang lainnya. Jadi seakan-akan pokoknya hadis sih, pokoknya nama hadis kok. Kalau berbeda dengan yang mereka pahami, ya wes, mereka tidak akan mengambilnya. Itu hanya Wahabi, Solo gitu. Kalau kalian tahu sejarahnya Wahabi, itu karena efek pendiri Wahabi, yaitu siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau itu menurut cerita, ya, menurut sejarah, beliau itu memang pinternya luar biasa. Sampai apa? Saking pintar, semua kitab yang ada di perpustakaan itu hafal. Salahnya apa? Beliau tidak punya guru. Itu Pak. Dia belajar dewe, memahami dewe. Akhirnya karena fahamnya sendiri, dia kemungkinan akan digoda oleh setan karena tidak ada guru yang memberi petunjuk. Karena apapun yang mau kitab itu dewe. Ketika kalian membaca kitab harus ada gurunya, maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika kalian membaca kitab terus paham dewe, gak pernah musyawarah para pancane, itu akan menimbulkan sebuah pemahaman yang terlalu kuat. Karena terlalu kuat akhirnya tidak bisa disalahkan. Akhirnya apa? Kalian akan jadi orang yang seperti layaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Iki, ayo nek bi berarti kowe kafir. Modele kaya model. Mana di belajar itu orang sudah itu Muhammad metodologi. Memang pinternya luar biasa, tapi karena tidak punya terus intinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang dapat menandingi dan membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmaduhu ala ma tawalla wa yasna wa ashkuruhu ala ma yazmi wa yadfa wa atawakkalu alaihi wa aqna wa arda bima yu'ti wa yamna wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata muqinin bi tauhidihi mustajirin bi husni ta'yidihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'uts ila kafatil wara al-wara yakni makhluk ila kafatil makhluk sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi tujah wa ala sahbihi mafatihul hujjah wa sallallahu taslima. Baik. Di sini kita melihat musannaf mengenai Aqaid Ahmad dulu. Karena mengingat tadi sudah pakai Alhamdulillah, jadi sekarang pakai Ahmad dulu. Dalam hal ini musannaf mengatakan bahwa beliau sangat bersyukur atas segala hal yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak hanya bersyukur, tapi juga bertawakal, jadi pasrah, tawakal sama Allah dan qanaah dengan segala hal yang sudah diberikan oleh Allah. Itu salah satu kunci tasawuf itu. Jadi orang itu bisa mendalami tasawuf, orang itu bisa atau akan ingin mendalami tasawuf, kuncinya salah satu adalah selalu bersyukur dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu enak atau nikmat atau tidak enak, bencana alam, apapun itu semua harus diterima oleh Allah, oleh kita. Dan kita harus bersyukur. Kita sakit harus bersyukur. Ada di bawah alhamdulillah. Wis monggo wis sama nuwi, berarti tingkatan tasawuf wis pantas berbakat jadi orang sufi. Tiba mas. Kok bisa ngono ya berarti rumah itu sufi. Kok bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un berarti saya belum sufi.
karena dia masih belum terima. Berarti kalau tarjih nanti alhamdulillah dijaga. Alhamdulillahirobbilalamin telah wafat. Terlalu tinggi, terlalu tinggi. Kudu bisa kamu. Orang itu kalau mau jadi sufi, orang itu kalau mau jadi tasawuf, maka dia harus bisa bersyukur, bisa memuji apapun kondisi yang dialami oleh orang tadi. Ya, ridho dengan segala takdir Allah, ridho dengan segala qada Allah. Karena kita harus yakin bahwa segala hal yang sudah dikehendaki Allah, sudah diirodai oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, itu pasti adalah hal yang terbaik. Ya, adalah hal yang terbaik. Wes iso ngono kuwi berarti kalian sudah berbakat untuk menjadi seorang yang sufi. Lawe tempe diterima, lawe dicalon wong, rencana dhewe ya diterima. Sahur masih ono sahur. So kali ini sih kosong. Kira manalis. Biasa. Tetap kosong. Sing kosong. Ridho, orang urip ridho terus, gak pernah gersah, gak pernah seakan-akan dia menghibahkan, mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kalau begitu. Kenapa? Karena dengan hal itu artinya yang dia cari itu bukan kenikmatan dunia. Yang dia cari itu bukan kebahagiaan dunia, bahkan bukan kebahagiaan akhirat. Yang dia cari itu hanya ridho Allah. Kamu ibadah mau ngapain? Masuk surga? Nah, berarti saya belum tasawuf ini. Kelasmu saya cek-cek. Kelasmu seakan-akan kayak kue ngerjain ibadah terus dikei opah surga. Ya saya kelasnya saya kayak cilik-cilik gitu. Jadi kawan aneh mah, tunggu lombok, lupain mah, tahu kan? Isi kelasnya saya cek udah. Kenapa? Karena masih memperhitungkan ibadah puji itu apa banget. Ya meskipun Kanjeng Nabi Muhammad dalam hadisnya itu selalu saja untuk menyemangati orang-orang awam itu selalu dengan pahala. Mati syahid 20 bidadari. Dan saya yakin orang-orang yang mati syahid itu tidak pernah kepikiran seperti itu. Sebenarnya perang. Karena kalau saya ini, pasangan pengantin pun, mau itu 20 bidadari. Iklan ke bumbun gitu ya. Bukan ini ramai ya. Tapi yang mana? Orang JI barang Islamiyah atau JI Jamaah Islamiyah atau Akhwanul Muslimin. Insya Allah, isi Muhammadiyah, isi Wahabi, mana? Apa? Indonesia apa? Isi Wahabiyah, isi isi NU, isi itu masih bisa, insya Allah masih toleran lah dengan yang lain. Tapi kalau sekolah Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah, mulai semua Daulah Islamiyah, iris. Tapi, makanya kita selalu berdoa, sabit qalbi, dan ini bola tahun itu aji awet dulu. Karena kita tidak tahu bagaimana kita nanti membawa obat seperti malah terus entah kenal dengan siapa, entah ketemu dengan siapa lagi, kita tidak tahu. Makanya tetap doa sabit qalbi, dan ini bola tahun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu syahadatan mu'minatan bi tauhidihi mustajirin bi husni ta'yidi.
di asyhadu. Kenapa kita harus pakai asyhadu? Kenapa syahadat itu harus asyhadu? Kan sama-sama a'lamu. Asyhadu yakni a'lamu. Nah, bedanya apa asyhadu dengan a'lamu? Kalau a'lamu yang digunakan, maka kita harus butuh dalil. Saya tahu Pak Jokowi. Dalilnya apa? Buktinya apa? Yang penting Pak Jokowi itu kalau a'lam. Kalau asyhadu, saya bersaksi, itu seakan-akan kita ketika bersaksi bahwa Allah itu tidak ada duanya, bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, berarti dalam pikiran dan hati kita itu kita tidak butuh dalil lagi. Kalian meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, itu tidak butuh dalil lagi. Percaya Tuhan? Percaya. Satu-satunya Tuhan yaitu Allah, dan itu tidak butuh dalil. Kok kowe isi nek oleh dalil itu Allah kuwi ono, kok masih mempertanyakan bahwa Allah itu di mana, Allah itu berapa, Allah itu ada temannya apa enggak? Itu berarti kalian belum syahadat. Syahadat itu mungkin istilahnya seperti itu. Jadi mungkin itu lebih tinggi daripada mukmin, orang yang yakin, daripada orang yang beriman. Pertanyaannya seperti ini. Jadi karena kita hidup di lingkungan Islam, hidup di lingkungan keluarga yang Islami, pertanyaan satu, apakah kalian sudah bersyahadat? Awakmu juga syahadat belum? Wes, pas syahadat? Iya, syahadat. Pasolan. Syahadat yang khusus untuk masa Islam pernah apa? Belum ya, itu Islam ya. Pernah ya? Itu pernah gak? Suatu saat kalian setelah disunat, dikandani karo bapakmu, biasa lagi ke Islam, mulai lagi syahadat. Pernah seperti itu? Tidak ingat. Itulah bedanya Islam warisan sama Islam mu'alaf ya. Ini kenapa kalau kalian lihat orang-orang Islam yang mu'alaf itu ibadahnya mengucapkan. Sekali mereka mengucapkan syahadat, masya Allah, beratus pasti naik. Kenapa? Karena mereka merasakan betapa susahnya menemukan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ketika ngomong asyhadu an la ilaha illallah mati mati. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Biasa. Makanya kopi mulai Islam mana ya? Ucap syahadat bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak? Kenapa? Ya, nanti kalian praktekkan ke anak-anak kalian. Sebetulnya itu mungkin harus add. Karena ada ini, lagi, gede, balik. Jadi semua dosa dan pahala kamu yang menanggung. Ya, masuk Islam bareng-bareng. Apa yang kamu ucapkan? Latihan saya latihan. Oh, harus terlanjut. Kadung gitu rasanya. Oh, anakmu ya. Anakmu bukan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Islam. Baik. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasulul mab'uts ila kafatil wara. Selain syahadat kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada wujud dan hanya satu, kita harus juga meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah yang tanpa beliau, tanpa Nabi, kita tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Karena wasilah beliaulah kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dunia dan akhirat. Kita harus selalu berselawat, mengucapkan syukur kepada Allah dengan cara selalu berselawat kepada Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wa alihi. Semoga rahmat dan taklim Allah selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya. Para ulama biasanya berbeda pendapat ketika memaknai tentang Ali. Kalau dalam kitab Al-Qur'an diterangkan maksudnya Ali adalah keluarganya Nabi dan umatnya Nabi. Jadi kita umat yang aja Nabi itu termasuk Ali. Jadi kita pun ketika sholawat itu juga kembali kepada kita sendiri. Makanya ojo bosan-bosan baca selawat. Kalau di tasawuf selawat itu plus lagi. Di sini la ilaha illallah ya. Allah. Allah Allah. Iya sebenarnya awalnya lebih dulu daripada sebelas tahun sebelas tahun. Oke terus acara kita setengah tahun. Baru terus kita rawakmu aja deh, cuma kalah tua ya, kalah tua ya. Baik, hadhihi risalatun kataba al-faqir ila Allah Ta'ala Abdul Karim bin Hawazin. Jadi Imam Bushairi langsung menjelaskan bahwa risalah ini, jadi aslinya itu namanya risalah tok. Tapi karena beliau berbangsa Bushairi, maka diteruskan atau dilengkapi dengan risalah al-Bushairiyah. Kapan beliau membuat atau menulis kitab ini? Pada tahun 1 Wasalasina tahun 437. Ini sudah usia 1443. Jadi memang sudah 1 milenium atau 1000 tahun yang lalu. Luar biasa. Dan ini menjadi bukti bahwa kitab Risalah Bushairiyah adalah kitab yang barokah. Besok mau punya kitab karya ojo lali ditirakati ben berkah. Pokoknya sampai dulu duit biasa saja. Untuk siapa risalah ini ditulis oleh beliau? Itu untuk siapa? Ila jama'atis sufiyah. Itu siapa? Golongan orang-orang sufi. Artinya kitab Risalah Bushairiyah itu memang bukan makanan untuk umum, bukan kitab untuk umum, tapi untuk siapa? Sufi. Ngomongnya wes sufi, tapi masih perlu dikandani kalau kitab Risalah Al-Bushairiyah. Kenapa ya? Karena memang pada saat zaman Syekh Bushairi ini banyak sekali orang-orang sufi yang sudah melenceng dari kaidah sufi, maksudnya seperti itu. Makanya kitab ini khusus untuk orang yang menjalani tasawuf atau orang yang ingin menjalani tasawuf. Amma ba'du, radhiyallahu anhum. Itu kehebatan orang-orang dulu. Jadi sebelum memberi ceramah itu mendoakan dulu sebutkan kalian di ridho. Radhiyallahu anhum. Ini seorang sahabat. Maka ja'alallahu hadhihi ta'ifah safwata awliya'i wa faddalahum 'ala kafati min 'ibadihi ba'da rasulihi wa anbiya'i sallallahu alaihi wasallam alaihi. Jadi Allah menjadikan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu di tingkatan yang ketiga. Jadi setelah para rasul, terus para sahabat, terus orang yang sufi, tasawuf. Kenapa seperti itu? Karena wajah ala qulubihim ma'adina asrarihi wa tasawuf min baini ummati tawbi tawali anwari. Karena Allah menjadikan hatinya orang-orang yang sufi itu jadi sumber nur atau sumber cahaya
keislaman. Sehingga ada orang yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud sufi, sufi adalah kainun batinun. Definisi sufi itu sesingkat itu. Sufi itu siapa? Kainun batinun. Kainun bainan nas wa batinun an ghairi. Maksudnya apa? Orang sufi itu berada di antara para manusia. Jadi jangan pernah kalian punya faham wong sufi kudune nyepi nang gua pojokan orang sufi itu dhewe ujung dari sebenarnya saja jadi itu tulisan sirai itu tulis saja ada soalnya nyepi banget satu rumah satu kubis belum kumpulan orang-orang yang tidak kainun bainan nas, mereka selalu berhubungan dengan manusia, berkumpul dengan manusia, tetapi bainun an ghairi. Mereka berada di kalangan manusia, tapi mereka bain, berbeda dengan khalayak manusia sendiri. Apa bedanya? Bedanya artinya. Ketika manusia yang lain itu berlomba-lomba untuk mengejar harta, berlomba-lomba untuk mengejar duniawi, berlomba-lomba untuk mengejar surga, mereka tidak, batin beda. Hati mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku amal-amal yang dilakukan oleh mereka hanya untuk meminta atau mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sekali. Makanya ketika orang ngaku sufi, kok holwa dua ini berarti salah. Mereka tidak menjiwai atau tidak menemukan arti sufi yang sebenarnya. Benar kan ngomong biasa, karena ngobrol orang sufi orang ngobrol dengan orang biasa, tapi hatinya tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu memang awal definisi yang paling pas untuk menggambarkan orang-orang yang menjalankan sufi. Jika inun kain. Fahumul giyatul lil khalqi wa da'iruna fi umum ahwalihim al haqqi bil haqqi. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang selalu selalu menolong, menjadi penolong bagi para makhluknya. Sebagaimana kalian ketahui bahwa ada tingkatan para wali, ada wali atau wali kutub itu. Jadi dalam sejarah suatu wilayah atau dunia ini itu sebenarnya setiap hari ada berbagai cobaan, setiap hari ada berbagai musibah. Tapi hal itu tidak terjadi atau yang terjadi hanya sedikit, itu karena berkah wali-wali kutub. Apakah itu benar? Oh, benar. Jadi ada ceritanya, saya lupa namanya. Jadi sampai ada wali kutub pada masa itu di Indonesia. Ada wali kutub itu sampai tidak bisa berdiri. Kenapa? Saking menahan berbagai cobaan yang ada di Indonesia, menahan ujian atau menahan musibah yang ada di Indonesia sampai tidak bisa berdiri. Itu ceritanya seperti itu. Itu wali kutub. Jadi kenapa seperti itu? Ya, memang tugasnya untuk mengamankan dunia ini. Falul hiyatul khalqi. Mereka itu adalah orang-orang yang menolong para makhluk yang sedang kesusahan. Bagaimana orang-orang yang sedang kehilangan, yang sedang kebakaran, mungkin kena cobaan, kena penyakit yang tidak sembuh, mereka pasti akan lari kepada orang-orang yang sufi, kiai yang ahli tasawuf. Yaitu dulu sekarang sudah terkabir. Ya, sepertinya percaya dokter daripada ibune berkiai. Kiai apa mana kiai orang sufi. Jadi pandangan orang Islam sekarang itu materi tok di sini.
mereka kena paham pragmatisme. Jadi orang-orang yang suka mengukur kesuksesan orang itu dengan materi. Kiai masih berjalan, kiai masih naik motor kok, itu berarti burung atau kiai. Burung materi kiai masih belum bisa dianggap omongannya. Kenapa? Ya karena dia masih pakai motor. Coba ada kiai pakai mobil Alfa, ada kiai pakai mobil api ya, materi ya, Alfa, Ferrari, Jadi balap. seketika itu kiai sing dia kayak lebih ya dia 100% omongannya dianggap. Kenapa ya? Karena mereka ukurannya cuma materi. Segi itu di masjid ini padahal kan nggak kayak mulut. Nanti semua nulis sama kita berada di zaman yang luar biasa rusak. Sahabat itu percaya kalau kiai abangnya sampai wali murid orang percaya kalau kiai itu luar biasa kasihan anaknya. Ada sekarang lagi ngetren WA group gitu ya. Ketika ada perkumpulan wali murid terus akhirnya menyalahkan kiai ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini peraturan pondok harusnya. Orang wali murid kok seperti itu yakin anaknya nggak bakal berkah. Nah ini keberkahan alam lagi itu kadang ya tergantung karo walimu. Ketika bapakmu atau ibumu itu terlalu jauh untuk ikut mencampur dalam peraturan pondok, itu juga salah. Apapun yang terjadi dalam pondok pesantren itu bapak atau ibu kalian harusnya terima. Kenapa? Karena itu semuanya adalah hanya untuk mencari hidup kiai. Kalau sampai bapak ibu kalau ikut campur harusnya seperti ini nggak benar nih. Nah itu akhirnya mau ya anaknya jadi yang kena imbasnya nanti anaknya. Itu bukan apa putih tapi memang beda zaman dulu masya Allah. Tawakal tangan pasrah tangan taruh. Yes, boy. Dengan kapalnya monggo, atau dikebuki monggo. Soalnya sekarang dikebuki sih polisi. Mereka lapor polisi, penjara, kiai ini di penjara. Padahal menemui kan dia, mesti kan alasannya kan, mesti apa? Alasannya orang sampai dikebuki kiai ini mesti apa? Alasannya orang akhirnya. Ya itulah bedanya. Baik terakhir saja. Wadairun nabi umum al-halim al-khalq al-haqi bil-haqi. Jadi orang-orang yang sufi, orang-orang tasawuf itu meskipun mereka selalu berkumpul dengan orang lain, meskipun selalu bersosial dengan orang lain, mereka akan selalu al-haqi bil-haqi. Mereka akan selalu menyertakan hatinya kepada Allah yang hak, dan selalu tindakannya itu selalu dibersamai dengan Allah yang memang perilakunya itu luar biasa. Kita orang yang biasa ngomong di dalam hati ini selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa sifat yang dituliskan oleh Imam Bukhari tentang aslinya atau hakikat dari seorang sufi itu seperti ini loh maksudnya. Jadi bukan orang yang kuat, bukan orang yang menyendiri, bukan orang yang gua dewe atau rambutnya gimbal, ngakoni tirakat sing kono gak koyo kuwi. Karena hakikat sufi adalah hatinya. Hakikat sufi adalah alhamdulillah.